Terima kasih Pak Ketua Pimpinan Komisi 3, Bapak Ibu anggota Komisi 3 yang saya banggakan, Bapak Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung, Pak Kajam, dan para Kajati dari seluruh Indonesia yang saya banggakan. Saya juga menyampaikan profesiat kepada Pak Jaksa Agung. Periode lalu yang saat ini pada pemerintahan Presiden Prabowo juga dipercaya menjadi Jaksa Agung. Ini berarti punya prestasi lah. Nah. Yang kedua, saya tadi mengikuti perkenalan para Kajati. Ada beberapa yang perempuan, saya memberikan apresiasi atas promosi untuk jaksa-jaksa yang perempuan ya. Tapi sempat saya bertanya, mengapa tidak ada yang di depan ini, Pak? Di depan semua laki-laki, atau mungkin saya punya mata agak tidak jelas begitu, mungkin ada yang semua laki-laki ya kalau saya biasa. Ya kalau di sini, di sana Pak. Ya, mohon maaf, saya kalau pakai kacamata saya bisa lihat dengan jelas, tapi kacamata kadang-kala berat sekali kalau membawanya. Yang kedua, saya ingin menanggapi kasus yang dengan spesifik disebutkan di sini. Apa yang sebetulnya saya butuhkan, dan saya yakin ini juga dibutuhkan oleh publik, adalah penjelasan yang lebih komprehensif mengenai kasus-kasus yang ditangani oleh Kejaksaan Agung selama ini, baik kasus pada tingkat penyidikan maupun pada tingkat penuntutan. Mohon maaf sekali, kita periode yang lalu memang tidak punya cukup waktu untuk bisa berinteraksi, bisa melakukan tanya jawab, dan lebih dari itu kita memohon dan meminta pertanggungjawaban. Saya rasa pertanggungjawaban itu penting. Pertanggungjawaban atas apa yang dilakukan. Apalagi ini menyangkut hak asasi manusia, menyangkut tindak pidana korupsi dengan tingkat kerugian negara triliunan rupiah. Saya mulai misalnya dengan kasus tindak pidana tata niaga komoditas timah, PT Timah. Disampaikan tadi bahwa kasus ini sudah sampai pada tingkat penuntutan, tapi juga penyidikan. Jadi ada yang pada tingkat penyidikan, ada yang pada tingkat penuntutan. Kasus timah ini. Ada dua fenomena yang muncul ketika Jaksa Agung menangani
kasus timah. Dan kami mohon penjelasan. Yang pertama adalah, kalau bisa kami dijelaskan apa ceritanya kantor Kejaksaan Agung itu dikepung oleh pasukan coklat atau Brimob, pasukan Brimob. Sampai saat ini belum ada penjelasan. Hanya muncul berita di publik, kemudian bersalaman lalu selesai. Tapi apa peristiwa yang sesungguhnya? Publik ingin mendapatkan penjelasan yang sejelas-jelasnya. Saya yakin Pak Jaksa Agung tidak punya keengganan untuk menjelaskan ini. Kalau pada periode yang lalu enggan menjelaskan itu masuk akal. Tapi di era baru ini saya yakin keengganan itu tidak ada lagi. Oleh sebab itu inilah momentum yang pas bagi Jaksa Agung untuk menjelaskan ini selengkap-lengkapnya. Yang kedua yang berkaitan dengan kasus timah, yang pernah saya dalam rapat periode yang lalu di tempat ini, ada nama yang disebut-sebut sebagai tokoh utama dalam kasus timah ini. Tetapi tidak ada ujungnya. Tiba-tiba sudah sampai di tingkat penuntutan. Bahkan sudah sampai di persidangan. Nah, saya tadi membaca laporan Pak Jaksa Agung, masih ada pada tahap penyidikan. Saya menduga yang saya sebut-sebut tadi akan berada pada tahapan ini. Ini dugaan saya juga tidak tahu. Kami menunggu, kami memantau, dan kami selalu mendoakan Pak Jaksa Agung supaya tetap sehat, kuat, dan punya keberanian. Keberanian itu yang penting Pak Jaksa Agung. Dan Bapak punya keberanian itu. Yang kedua, begitu Pak Jaksa Agung, Kejaksaan Agung, maksud saya, menetapkan salah satu menteri, ex-menteri di Kementerian Perdagangan 2015-2022, saya menyatakan salut dan kami mendukung penuh itu. Silakan lakukan. Tetapi ada pertanyaan publik, yaitu apakah yang lain juga akan mendapatkan perlakuan yang sama. Menurut saya, kalau Pak Tom Lembong pada saat ini ditetapkan sebagai tersangka, menurut saya itu hanyalah strategi Kejaksaan Agung. Berarti yang lain-lainnya siap menanti peristiwa yang kurang enak itu. Jadi saya punya positive thinking, dan menurut saya itu strategi yang tepat. Sebab yang lain-lain itu agak sulit kan Pak Jaksa Agung. Mungkin itu yang gampang. Kita mulai dari yang gampang, jangan mulai dari yang sulit. Saya teringat dengan Pak sahabat saya ini, mantan Kajati, ketika saya masih SMA dulu. Guru saya mengatakan, Pak Beni, kalau mau menjawab pertanyaan pada saat ujian, mulailah dengan yang gampang. Jangan mulai yang sulit. Sebab yang sulit ini nanti tidak selesai jawab, waktunya habis. Saya teringat dengan nasihat guru saya ini ketika
Kejaksaan Agung begitu lincah menetapkan saudara Tom Lembong jadi tersangka dalam kasus impor gula ini. Itu pintu masuk. Mudah-mudahan pintu masuk betul Pak Jaksa Agung. Jadi jangan sampai batas sampai di pintu masuk. Jadi itu pintu masuk supaya apa? Duc in altum dalam bahasa Yunani kuno harus duc in altum. Maksudnya apa? Masuk lebih dalam lagi. Tapi bagaimana masuk lebih dalam kalau yang dangkal ini belum disentuh? Sentuh yang dangkal dulu, baru masuk ke laut yang lebih dalam lagi. Kami menunggu itu. Kami juga berdoa supaya Bapak sehat, Bapak kuat, lebih lagi Bapak punya keberanian untuk masuk ke laut yang lebih dalam lagi. Ada berapa menteri di kementerian itu, Mas Bambang? Ada 5 ya? Ya. Supaya tidak ada prasangka bahwa Presiden Prabowo punya dendam politik. Saya yakin tidak. Saya tadi pagi juga membaca berita headline Kompas. Bapak Presiden kita dalam pertemuan di Amerika dengan masyarakat Indonesia, Amerika dengan tegas disebutkan korupsi adalah kanker ekonomi. Apa yang Bapak lakukan ini sudah sangat tepat. Lanjutkan Pak. Jangan berhenti. Kalau bisa Pak Ketua 3 bulan lagi kita rapat di sini. Kita menagih yang lain-lainnya ini. Mohon Bapak Jaksa Agung tetap solid di dalam penting Pak. Di Bapak Jaksa Agung didukung oleh 38 Kajati ini. Saya rasa tidak ada yang tidak setuju dengan Pak Jaksa Agung ini. Semua dukung. Kita juga dukung Pak. Cuman dukungan kami, partai kecil kami sekarang, cuman 44 kursinya. Tapi mudah-mudahan ke depan bisa bangkit lagi. Kemudian yang ketiga, Pak. Kami ingin menyentuh sedikit, mungkin tidak disinggung di sini, tapi ada teman tadi yang menyampaikan, itu kasus mafia tanah. Mengapa saya sebut mafia tanah ini penting? Sebab yang terjadi adalah hukum dipakai. Hukum dipakai, terutama hukum pidana, dipakai oleh para mafia ini untuk merampok tanah rakyat. Jadi betul sekali apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo dalam bukunya Indonesia Paradoks itu. Hukum kita dikuasai oleh yang punya uang. Yang punya uang ini juga menguasai aparat penegak hukum, jaksa, polisi, hakim. Itu disampaikan dalam buku beliau. Nah, oleh sebab itu Pak Jaksa Agung kami mohon perhatiannya. Pasal tentang pemalsuan, pasal tentang memasukkan akta dokumen palsu dalam akta resmi, itu dipakai oleh aparat penegak hukum di tingkat penyidikan. Untuk apa? Sekedar untuk menyatakan bahwa dokumen ini palsu, tapi tujuannya itu adalah ingin mengambil alih properti pihak lain. Dengan cukup mendapatkan putusan di pengadilan bahwa dokumen ini tersangka, terdakwa telah melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen dengan hukuman hanya sebulan. Bagi mafia tidak penting hukuman sebulan atau setahun. Yang penting adalah putusannya, bahwa yang bersangkutan terbukti
melakukan tindak pidana pemalsuan. Dan itu kemudian dijadikan alasan novum untuk kemudian mengajukan PK lagi untuk kasus perdata yang sudah jelas-jelas ada pemenangnya. Ini cara kerja mafia ini, Pak. Kemudian yang terakhir, Pak, ini tadi juga disinggung soal temuan 1 triliun itu. Di sini disebutkan telah dilakukan penyitaan uang. Ini mohon Pak Jaksa Agung memberikan penjelasan, kalau bisa segamblang mungkin, uang 920 M ini uang dari apa sebetulnya? Asal usulnya uang ini apa? Siapa yang memberi uang ini? Untuk kepentingan apa? Kalau bisa dibuka, Pak. Kalau Bapak membuka ini luar biasa, Pak. Bapak adalah pahlawan hukum di Republik ini. Jadi jangan sampai ini dipetieskan. Jangan sampai kasus ini begitu saja menguap. Pak Jaksa Agung, ini momentum Bapak untuk tunjukkan bahwa Bapak betul-betul ingin menegakkan hukum. Hukum tidak tajam ke yang kecil, yang lemah, tapi tajam juga ke yang punya kuasa uang dan kuasa yang lain-lainnya. Ini yang bisa saya sampaikan, Pak Jaksa Agung. Sekali lagi kami mendukung penuh, Pak. Lanjutkan prasangka politik biasa. Yang penting Bapak harus tunjukkan bahwa prosedur hukum untuk tegaknya keadilan Bapak tegakkan. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Beni. Nanti yang mau sholat asar mungkin kita saling bergantian saja ya, biar nggak perlu break. Kita mulai dari pimpinan dulu ya, pimpinan ada yang ingin disampaikan, nanti habis itu kita muter lagi. Pak Jaksa Agung ini karena banyak yang baru, jadi memang harus mau memberi masukan ke Jagung nantinya. Dari Bu Sari silakan.